Adong sadamu altung sayulini samudo disi uasni ai manang behajur budi sahidni namalum luhut nadisi Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian firman Tuhan. Yohanes adalah penulis dari kitab Wahyu, di mana pada waktu itu dia berada di pembuangan Patmos. Mungkin orang menganggap bahwa berita keselamatan yang dia beritakan akan berhenti sampai di sana. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana yang berbeda, yang tidak diketahui oleh para penguasa, tidak diketahui siapapun. Di pembuangan Patmos, Yohanes melihat Allah memperlihatkan kepada Yohanes hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, di mana kepada Yohanes diperlihatkan tentang langit dan bumi yang baru, di mana di sana ada kemah, tapi kemah tersebut bukanlah seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada 2 Korintus 5, yaitu tentang kemah yang menggambarkan tentang kemanusiaan kita yang fana, yang rapuh, yang mempunyai umur yang terbatas. Tetapi kemah yang ditunjukkan oleh Allah kepada Yohanes adalah kemah buatan Allah, yaitu kemah kekal, di mana orang-orang akan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Manusia berdiam bersama-sama dengan Dia, dengan Allah. Itulah yang disaksikan oleh Yohanes, dan
Yohanes juga mendengar suara yang mana suara itu mengatakan, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Jadi apa yang didengar, apa yang disaksikan oleh Yohanes adalah suatu kebenaran. Dan pada firman Tuhan yang menjadi renungan harian di hari ini itu diambil dari ayat 6, di mana kepada Yohanes disampaikan firman Allah yang mengatakan bahwa semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega. Tentu kita juga ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu, yaitu tentang Alfa dan Omega. Sebenarnya Alfa adalah huruf atau alfabet dari Yunani yang pertama, dan juga Omega adalah huruf yang terakhir dari alfabet Yunani. Jadi yang pertama dan yang terakhir dikatakan, ya. Allah mau memperkenalkan siapa dirinya, bahwa Allah itu adalah Allah yang awal. Artinya sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah ada, dan kita tidak perlu mempertanyakan kapan adanya, karena dia adalah yang awal. Lalu kemudian dia juga yang akhir. Di dalam diri Tuhan segala-galanya sempurna. Di dalam diri Tuhan segalanya bisa terjadi. Di dalam diri Tuhan kuasa yang tidak pernah manusia lihat di bumi ini itu akan terjadi. Dan karena Alfa dan Omega tersebut, Yohanes melihat bahwa di Yerusalem yang baru tersebut, yang dia lihat Yerusalem itu bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya Yerusalem yang sangat indah, Yerusalem yang sangat cantik. Itulah di mana kemah Allah berada, di mana orang-orang akan tinggal bersama dengan Allah. Di sana tidak ada kesusahan, di sana tidak lagi akan ada air mata. Semua sukacita bersama-sama dengan Tuhan Allah. Itulah sebabnya pada firman Tuhan hari ini Allah memperkenalkan dirinya bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau di dunia ini kita masih mencari-cari Allah, kita jangan lagi mencari Allah yang lain. Allah itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Kepadanya saja kita datang, karena dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah juga melalui firman-Nya ini memberikan pengharapan kepada umat manusia yang masih ada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita masih haus, ya bisa kita katakan di dunia ini kadang-kadang kita terlalu serakah. Di sini Tuhan menghubungkannya dengan air, ya, air kehidupan. Kita masih haus dengan hal-hal yang duniawi, kita haus dengan harta, kita haus dengan jabatan, kita haus dengan banyak hal. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa Dia akan memberikan emas, permata, uang yang banyak, karena pada masa itu kita tidak membutuhkan itu lagi. Tetapi yang kita butuhkan adalah
Seperti yang dikatakan melalui firman ini, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Jadi kalau berbicara tentang haus, di sini Tuhan berbicara tentang haus ya, tidak berbicara tentang lapar. Ya, ada dari pengalaman kita yang mengatakan kalau lapar masih bisa ditahan, tetapi kalau haus membuat kita sangat menderita kalau tidak menemukan air sebagai obat dari rasa haus kita. Jadi di sini suara Tuhan itu memberikan pengharapan tentang sukacita yang besar yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup kelak bersama-sama dengan Tuhan Allah, yaitu Alfa dan Omega tersebut, yaitu di mana kita tidak lagi akan merasa haus karena kita akan diberikan minum dengan cuma-cuma. Kalau di dunia ini, apalagi di zaman yang sudah banyak polusi, kita sudah berusaha mencari minuman-minuman air mineral yang sehat ya, karena sudah banyak yang terkontaminasi ya dengan zat-zat yang bisa merusak tubuh kita ini, yang bisa menyebabkan sakit pada tubuh kita ini. Kita berusaha mencari air yang terbaik. Jadi kalau ini air yang dijanjikan ini adalah air yang dari Tuhan. Jadi air itu diambil dari mata air kehidupan. Jadi kita tidak akan, pada saat kita meminum air yang kita terima dari Tuhan Allah, kita tidak lagi menjadi haus karena air itu bersumber dari mata air kehidupan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Apapun yang kita cari di dalam kehidupan kita ini, kita jangan pernah melupakan tentang pengharapan tentang kehidupan kekal, di mana manusia akan dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah, di mana tidak ada lagi air mata, di mana tidak ada lagi kesusahan, di mana tidak ada lagi rasa haus, karena Tuhan sendiri yang akan memberikannya kepada kita. Untuk itu, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar kelak kita ini menjadi orang-orang pilihan juga di hadapan Tuhan, dan kita kelak akan bersama-sama dengan Tuhan. Semua yang menyusahkan kita di dalam kehidupan duniawi kita ini, itu semua akan kita lupakan, tetapi kita akan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita dapat mengerjakan semua pekerjaan kita dengan tulus dan dengan baik. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah sampai kepada kami Tuhan, di mana Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kami tidak perlu mencari sandaran-sandaran hidup kami kepada ilah-ilah palsu di dunia ini, tetapi Tuhan sendiri sudah memberitahukannya kepada kami bahwa kelak kami akan bersama-sama dengan Tuhan, di mana tidak ada lagi kesusahan, di mana tidak akan lagi kami kehausan, dan Tuhan akan memberikan itu dari air kehidupan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami agar tetap setia kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu saudara semuanya di lain kesempatan.